terima kuasa. Kamu angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan menggetarkan dunia. Gelombang api sungai mujizat membanjiri bumi. Lebih kuat dengan suaramu, katakan ku terima. kuasa. Angkat tanganmu ke atas, terima kuasa dari ruang tahta maha tinggi. Untuk engkau berkuasa, untuk engkau berotoritas, untuk engkau mulai menggetarkan dunia. Come on! Membanjiri bumi. Gelombang lawatan, gelombang lawatan menyerbu bumi. Kuasa berhembuslah Roh Kudus. Gelombang lawatan, gelombang lawatan menyerbu bumi. Kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, Roh Kudus. Sambil pemain musik memainkan lagu ini, mari sekali lagi kita dua dalam bahasa roh. 2, 3, kembali dua dalam bahasa roh. Di dalam bayaka cekekerebe, uola bayaka, kerala bayaka, cana bayaka. Kamu nukut jemaat Tuhan yang sudah bisa dua dalam bahasa roh. Dua dalam bahasa roh dengan kuat. Dua dalam bahasa roh dengan kuat. Di dalam bayaka, cana bayaka, uola bayaka, bayaka, kerala bayaka, di dalam bayaka, cana bayaka. Oh, karala bayaka. Berhembus kuasa Roh Kudus. Berhembus kuasa Roh Kudus. Berhembus kuasa Roh Kudus. Berhembus, berhembus. Urala bayaka. Eyaka bayaka. Urala bayaka. Urala bayaka. Urala bayaka. Bersua dalam bahasa roh, bersua dalam bahasa roh. Urobrak bayaka. Irala bayaka. Urabrak cakelana bayaka. Orang Irala bayaka. Urokarala bayaka. Kecekene bayaka. Uroplena bayaka. Orala bayaka. Iraplena bayaka. Oh Jesus, angkat tanganmu sekali lagi ke atas. Let your spirit fill this place. Sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place. Fill this as we worship you, as we worship you, Lord. Let your spirit fill this place. Sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. Come on, jemaat Tuhan saja katakan, let your spirit fill this place, fill this place. Sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place, and we worship you, and we worship
Let your spirit, let your spirit. Fill my heart, let your presence as we worship you, as we worship you. We worship you, we worship you. We worship you, Lord, we worship you. Rublaya karakaka. Berapa saat ini berkata-kata dalam bahasa, berkata-kata dalam bahasa. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, segenap jiwaku. Ku rindu menyembahmu. I worship you, I worship Jesus, I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart, with all of my heart, with all of my soul. I love you, I love to worship you, I worship you. Come on, katakan Jesus, Jesus, I worship you with all of my heart, with all of my heart, and all of my soul. I love you. Come on, angkat tanganmu, angkat suaramu sekali lagi. I worship you. Come on, katakan. Oh, I worship you, Jesus. I worship you with all of my soul, with all of my heart, and all of my soul. I love you. Come on, sekali lagi katakan, I worship you, I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart, all of my soul. I love to worship you. Let your spirit, let your spirit fill this place. Sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, fill this place. Let your spirit fill my heart,
lawatan, gelombang lawatan menyerbu bumi. Kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, berhembus Roh Kudus, Kudus. Kemana jemaat Tuhan dengan suara yang kuat, katakan gelombang, gelombang. menyerbu bumi. Kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Lagi-lagi, sekali lagi gelombang lawatan pasti terjadi. Dengan imanmu katakan. Mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Angkat tanganmu, katakan, ku terima kuasa. Kuasa menggetarkan dunia, menggetarkan. Gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir, membanjiri bumi. Ku terima kuasa. Ku terima kuasa. Nyatakan dengan imanmu, nyatakan dengan imanmu. Menggetarkan. Tidak ada yang tidak mustahil bagi Tuhan. Semua pasti mungkin terjadi. Semua pasti mungkin terjadi. There is nothing is impossible for you, Lord. Oh. Sekali lagi, ku terima kuasa. Menggetarkan dunia. Gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir. Gelombang api menyambar, sungai mujizat terjadi. Gelombang api menyambar, sungai mujizat gelombang, gelombang api menyambar, sungai mujizat gelombang, gelombang api menyambar, sungai mujizat gelombang, gelombang api menyambar, sungai mujizat terjadi, membanjiri bumi. Kau memberikan sorak-sorai, tepuk tangan, segala hormat, segala kemuliaan hanya Tuhan yang layak. Katakan haleluya. Kamu sekali lagi kasih tepuk tangan yang kuat. Katakan haleluya. Come on. Oh. Dalam hadirat Tuhan, buka matamu dan perhatikan saya ke depan. Ada beberapa momen, turunkan suara saya, gainnya turunkan. Cek, cek mic 1, 2, 3. Ada beberapa momen yang Alkitab catat di dalam firman-Nya mengenai pencurahan Roh Kudus. Dan saya percaya apa yang terjadi di dalam Alkitab ini akan sekali lagi terjadi atas umat-Nya. Katakan sekali lagi, yang terjadi di Alkitab akan terjadi atas hidupku. Kenapa terjadi? Karena apa yang dicatat di dalam Alkitab ini bukan hanya menjadi histori belaka. Ini bukan hanya menjadi sejarah yang perlu kita kenang. Enggak.
Karena segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, katakan segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, tidak ada yang pernah baru. Tidak ada yang pernah baru. Maksudnya apa? Semua terjadi oleh apa yang sudah pernah dicatatkan oleh Alkitab. Amin. Makanya firman-Nya dikatakan kekal. Ini suara saya kenapa menggaung seperti ini? Coba diperhatikan. Cek mic 1 2 3. Suara pemain musik turunin lagi Elia. Yang terjadi sebelumnya, yang sudah tercatat di Alkitab, harusnya juga akan menjadi kejadian yang terus berulang. Minggu lalu kita bicara tentang akhir zaman, di mana antikris ingin berkuasa. Bapak Ibu, by the way, antikris itu bukan terjadi di zaman kita saja. Sudah terjadi dari zaman kejadian. Bahkan ketika orang Nimrod dan orang-orangnya ingin berkuasa, ingin menjadi penguasa tunggal atas dunia, mereka mencoba membangun menara Babel yang tinggi. Mereka menolak janji Tuhan. Tapi perhatikan, intervensi tangan Tuhan, kedaulatan tangan Tuhan itu tercurah dan mulai melululantahkan menara Babel. Antikris di akhir zaman juga pun ada. Tapi jangan pernah takut, karena sebagai orang percaya, katakan sebagai orang percaya, aku ditakdirkan Tuhan, aku diberikan janji oleh Tuhan untuk menguasai bumi. Amin. Antikris ada di zaman kita sekarang. Apa maksud dari kehadiran antikris? Sama seperti orang Nimrod pada waktu itu. Mereka berusaha untuk menjadi penguasa tunggal atas bumi ini. Tapi rencana Tuhanlah yang jadi. Karena Tuhan punya rencana, yang menjadi penguasa tunggal itu adalah Tuhan sendiri dan engkau sebagai gerejanya. Amin. Jadi untuk apa kita takut memasuki akhir zaman? By the way, kalau ada satu zaman yang berakhir, artinya ada zaman yang baru yang akan kita masuki. Memang Yesus berkata, nubuatan para nabi berkata, di akhir-akhir zaman orang fasik semakin banyak, orang jahat semakin merajalela, orang yang suka memanipulasi kekuasaan, posisi, jabatan, uang semakin merajalela. Mereka memang sekarang berkuasa, tapi Alkitab mencatat ini adalah akhir zaman bagi orang fasik, bagi orang jahat, bagi orang yang dipengaruhi oleh kuasa iblis. Dan ini adalah zaman yang baru. Bagi siapa? Bagi saudara yang menjadi tubuh Kristus. Artinya saudara ditakdirkan Tuhan bersama-sama dengan kepala, yaitu Yesus Kristus sendiri, untuk berkuasa, untuk memerintah, untuk berotoritas, untuk menaklukkan musuh, untuk melakukan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat, tanda-tanda yang heran. Itulah jati diri hidupmu. Itulah takdir dirimu. Apakah saudara tidak antusias mendengarkan hal ini? Atau saudara sudah mulai terbiasa dengan hidup di dalam pergumulan? Bergumul dengan keluarga, bergumul dengan keuangan, bergumul dengan sakit penyakit. Kalau kita lihat janji Tuhan, rasa-rasanya berbeda dengan apa yang Dia janjikan. Tapi hari ini saya berdoa, dasar keyakinanmu atas setiap pemahaman firman itu sekali lagi engkau bangun dalam hidupmu, sehingga sudah seharusnya engkau dijadikan Tuhan untuk memerintah, untuk berkuasa, untuk mengalahkan musuh. Amin. Jadi kalau ada sakit penyakit, taklukkan, kalahkan. Ada persoalan keluarga, taklukkan, kalahkan. Hidup berkemenangan, hidup bersukacita, hidup damai, hidup benar. Ada orang di sini. Dan apa yang sedang kita rayakan hari ini adalah pengulangan yang sudah pernah ditulis
dicatat di dalam Alkitab. Beberapa momen pencurahan Roh Kudus dicatat dengan sangat jelas. Yang pertama di Kisah Rasul pasal 2. Saudara masih kuat bersama-sama dengan saya? Saya mau saudara terus memastikan firman Tuhan yang diterima. Engkau menaruh bobot yang tinggi. Katakan, aku menaruh perhatianku yang tinggi atas setiap firman. Karena firman yang disampaikan itu adalah janji untuk hidupku. Kalaupun faktanya yang terjadi di rumahmu masih belum sama dengan firman, itu cuma data, itu cuma fakta lahiriah. Apa yang harus engkau lakukan? Bertekun, ambil firman, jadikan firman menjadi dasar keyakinanmu. Imajinasikan firman, perkatakan firman, doakan firman, maka firman pasti terjadi atas hidupmu. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1. Saudara masih kuat berdiri? Masih. Ayolah. Dua saja kuat. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di mana? Ayolah bacalah, jangan diem-diem gitulah. Bacalah. Oke? Sekali lagi kita baca. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Siapa orang-orang yang percaya dalam gereja ini? Katakan, aku adalah orang percaya. Aku adalah orang percaya. Dan bukan sebuah kebetulan kita sedang berkumpul di satu tempat. Amin. Ayat 2. 1, 2, 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan saya ke depan. Pencurahan Roh Kudus yang ada bukan untuk diperdebatkan, tapi roh yang tercurah dalam hidupku. Katakan, roh yang tercurah atas gereja ini harus menjadi sesuatu yang aku mulai rasakan. Roh Kudus tidak bisa menjadi bahan perdebatan. Roh Kudus harus bisa mulai menjadi pengalaman pribadimu. Amin. Lalu apa bentuknya? Apa ciri-ciri yang bisa dikenal ketika seorang percaya dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus? Lihat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Artinya bahasa roh itu benar adanya. Itu adalah senjata kita. Itu adalah bukti. Itu adalah salah satu ciri bahwa hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Buat saudara yang belum bisa berbahasa roh atau belum dibaptis oleh bahasa roh, simpel. Buka hatimu. Percaya dengan apa yang sudah pernah terjadi di masa lampau, yang pernah dicatat oleh Alkitab. Itu juga yang harus terjadi dalam hidupku. Ketika roh turun, ada orang-orang percaya berkumpul di satu tempat yang sama, punya kepercayaan yang sama,
punya tujuan yang sama, punya visi yang sama, punya destiny yang sama, maka pengurapan secara bersama-sama, pengurapan secara korporat itu akan segera terjadi atas hidupmu. Tapi hanya bagi orang-orang yang haus dan lapar. Orang yang haus itu terlihat dari ekspresinya mendengar firman. Terlihat sekali. Bohong kalau saudara bilang aku haus, aku rindu, aku lapar, tapi saudara kemudian menjadi diam, tak berkutik, bahkan mulai pindah ke lain alam. Ada orang di sini? Artinya saudara sedang haus dengan hal yang lain. Kalau saudara gini. Kalau saudara misalnya tidak sarapan pagi, lalu tiba waktunya makan siang, saudara menjadi lapar sekali. Ada orang di sini? Apa yang saudara lakukan? Ekspresi apa yang saudara lakukan? Kejar, cari, beranjak, melangkah. Meskipun engkau ada di kamar dan makanan itu ada di meja makan, tidak kemudian menjadi engkau kenyang. Kalau engkau tidak keluar dari kamarmu, pergi ke meja makanmu, buka tudung sajimu, makan. Ada orang di sini? Sama setiap kali engkau mendengar firman, kalau engkau terlanjur kenyang dengan inputan dari media sosial, ianya cuma 1-2 orang. Saudara mulai kenyang dengan pekerjaanmu di luar sana. Saudara mulai kenyang dengan keinginan dagingmu. Maka tidak heran ketika saudara mendengar firman, saudara jadi enek. Ada orang di sini? Jadi saudara mulai mendengar dan kayaknya firman ini boleh buat yang dia. Firman yang ini boleh buat suamiku. Kebetulan suaminya ada di sebelahnya. Dikoreklah suaminya. Halo. Ada orang di sini? Ekspresi haus, ekspresi lapar. Engkau terima dengan sebanyak-banyaknya. Engkau serap dengan antusias. Engkau bilang apa yang difirmankan, itu pasti terjadi atas hidupku. Kepanjangan Pak, oke, katakan amin, katakan yes, katakan haleluya, katakan ya, minimal Ada orang di sini? Tapi itu terpancar. Sama ketika engkau haus akan pekerjaan roh. Engkau haus rindu dibaptis kembali oleh Roh Kudus. Artinya dari semenjak tadi kita sedang menyembah, kita sedang memuji Tuhan. Meskipun WL, singer, Bapak Gembala nyanyinya salah-salah. Ada orang di sini? Tapi engkau tidak mempedulikan yang itu. Karena engkau tahu di tengah-tengah penyembahanku, Roh Kudus pasti bekerja, firman pasti bekerja. Dan ketika engkau haus, engkau lapar, dengan begitu saja Roh Kudus akan memenuhi hidupmu. Jangan tunggu sampai tanganmu digerakkan oleh Roh Kudus. Nggak usah. Jangan terlalu ngerong-ngerong yang seperti itulah. Terus gimana Pak? Mulai menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, engkau dahsyat. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kalau engkau tunggu sesuatu terjadi di mulutmu, telat. Roh Kudus akan kemudian melewatimu dan mencari yang lain. Karena kalau kau menunggu dan tak kunjung datang, engkau keluar dari gereja ini tidak ada apa-apa yang terjadi dalam hidupmu. Tapi mulailah angkat tanganmu, responi setiap penyembahan, ekspresikan setiap penyembahan. Waktu saudara bilang, I love you, I love to worship you. Ada kata love di sana. Bagaimana bukti engkau love kepada Tuhan? Ekspresi dong. Beda waktu engkau ketemu sama istri dan engkau bilang, I love you, I love you. Gak ada mimik wajah yang sedang mengekspresikan love. Makanya waktu saudara bilang,
I love you. Lalu saudara sambil tangannya ke belakang, tahu nggak sikap istirahat waktu lagi upacara. Jangankan Tuhan, iblis saja enek. Ada orang di sini? Iblis nggak perlu dengan berbagai macam cara untuk mulai menarikmu. Nggak perlu. Dia begitu mau menggoda, ya elah sama aja dengan saya. Ada orang di sini? Kenapa? Karena penyembahan harus diekspresikan. Waktu saudara katakan cinta kepada istrimu, kepada dulu calon istrimu. Terus karena saudara bilang, aku dari suku Batak. Contoh. Nah aku bilang, hei, aku cinta kau. Ada pertanyaan? Ini saudara ketawa nih pengalaman atau gimana nih? Kalau saya jadi pasanganmu, ku tampar kau bolak-balik, pak. Kenapa nggak ada ekspresinya? Dari mana? Pokoknya kau tahu aja hatiku ada hatimu. Kalau ku belah jantungku ini, mati. Tapi please. Saudara harus mulai paham bahwa Roh Kudus juga mau bekerja di tengah-tengah hati orang yang haus, yang lapar, yang rindu, yang cinta. Kalau kemudian tidak melihat ada sesuatu pengorbanan, perhatikan, penyembahan itu bicara tentang berkorban. Tidak ada hubungannya dengan Kevin main drum jedak jeduk. Tidak ada. Tidak ada hubungannya dengan pemain musik. Tidak ada hubungannya dengan nyanyian dan lagu. Penyembahan itu bicara tentang pengorbanan. Waktu Habel pertama kali mempersembahkan korban penyembahannya, dia nggak ambil gitar terus dia nyanyi. Apa yang dia ambil? Domba lembu jantan untuk dikorbankan. Lalu kenapa Kain ditolak? Bukan karena buah dan sayurnya busuk. Nah ini bertobat para guru-guru sekolah minggu nih. Anak-anak, Habel diterima karena Habel mempersembahkan yang terbaik. Kenapa Kain tidak diterima? Karena Kain membawa sayur kangkung yang busuk, sawi, buah yang busuk. Tidak seperti itu ceritanya Pak Bu. Kenapa Kain persembahannya ditolak? Karena Kain mempersembahkan korban tidak sesuai dengan arahan Tuhan. Setiap kali ada korban, ada persembahan, di situ harus ada korban. Harus ada darah yang tercurah, harus ada daging yang disembelih. Makanya Yesus turun dan menjadi anak domba Allah. Untuk apa? Berkorban, menjadi korban satu-satunya sekali untuk selama-lamanya. Sehingga saudara tidak perlu lagi bawa domba ke sini, bawa kambing ke sini, bawa burung merpati ke sini. Tidak perlu. Tapi pengorbanan sudah mulai diselaraskan, disesuaikan. Apa yang perlu kita korbankan setiap kali kita menyembah? Tubuhmu, suaramu, tanganmu, kakimu, keberadaan seluruh hidupmu. Ini adalah korban yang sejati kepada Tuhan. Jadi ketika saudara menyembah Tuhan, jangan sungkan-sungkan untuk mengangkat tangan. Jangan sungkan-sungkan untuk menyanyi dengan kuat. Suara saya fals Pak. Jangan jadikan itu menjadi alasan. Minimal engkau nyanyi buat Tuhan dan buat dirimu sendiri. Kalau saudara fals lalu pegang mic ini, itu salah. Tapi kan saudara sedang bersekutu pribadi dengan Tuhan. Tuhan tidak peduli suaramu miring ke kanan,
Suaramu miring ke utara. Tuhan lihat apa yang ada dalam hidupmu. Motivasi hidupmu, mengorbankan sesuatu. Bahkan waktu saudara sedang mendengar firman seperti ini juga adalah penyembahan. Harus ada sesuatu yang dikorbankan. Apa itu? Waktu. Fokus. Beri bobot yang tinggi akan setiap firman. Ada orang di sini, sehingga Tuhan melihat, inilah anak yang berkenan. Dan ketika hatimu haus, katakan, ketika aku memiliki hati yang haus, aku akan mendapati Roh Kudus bekerja dalam hidupku, memenuhi hidupku di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu sekali lagi ke atas. Ora blaya kaca. Sikre debeye karalabaya. Dia jama senang hidupku. Come on, ekspresikan penyembahan, ekspresikan pengorbanan, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus ku jadi baru. Come on, katakan, dia ekspresikan penyembahanmu. Katakan, telah berubah. Semua telah berubah. Semua telah berubah. Haleluya. Sekali lagi.
menjamah hidupmu. Semua dijadikan baru. Semua dijadikan baru. Dia sedang bergerak, menjamah, haleluya, haleluya. Yesus jamah, Yesus hari ini terima kesembuhan, terima kelepasan, terima pemulihan, terima sukacita, terima kebenaran, terima hure grabla satsika mayaka kora blayaka uro karala. Deklarasikan, katakan semua telah berubah. Semua telah berubah. Semua telah berubah. Yesus jamah menjadi. Angkat tanganmu dan terima jamahan Tuhan. Hari ini aku berdoa, aku deklarasikan jamahan Tuhan, pekerjaan roh akan termanifestasi segala lagi atas hidupmu, dan engkau akan melihat perubahan, perbedaan, pengistimewaan itu pasti terjadi atas hidupmu. Katakan pasti terjadi atas hidupku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Amin. Yoel pasal 2 ayat 28. Yoel pasal 2 ayat 28. Saudara masih kuat bersama-sama dengan saya? Saya berdoa kekuatan yang melimpah-limpah itu tercurah atas hidupmu. Amin. Saudara tidak hanya kuat ketika ada di dalam gereja ini, tetapi ketika keluar, berjumpa dengan tantangan, berjumpa dengan angin, persoalan badai, saudara tetap kuat. Amin. Amin. Yoel pasal 2 ayat 28. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku kemana? Ke atas semua manusia. Lanjut. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. amin. Amin. Nabi Yoel bernubuat bahwa di hari-hari terakhir akan terjadi bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas. Coba lihat ke atas berapa banyak orang. Semua ini artinya berapa banyak? Terkecuali. Mau dia percaya Tuhan?
Mau dia tidak percaya Tuhan, mau sebelumnya dia hidup dalam kebenaran, atau sebelumnya hidup dalam kefasikan. Tapi kalau itu manusia, maka pada hari-hari yang terakhir, Roh akan tercurah kepada semua manusia. Tidak disebutkan di situ dicurahkan hanya kepada sekelompok orang saja. Karena inilah yang menjadi perbedaan ketika Roh tercurah di loteng Yerusalem. Ketika Roh tercurah di loteng Yerusalem, itu hanya kepada sebagian orang yang berkumpul di satu tempat dan menantikan Roh itu tercurah. Dan saat mereka terus menanti-nanti dengan kehausan, dengan kelaparan, dengan kerinduan, maka tiba-tiba saja seperti lidah-lidah api, Roh tercurah atas kehidupan sekelompok orang ini. Lalu apa yang menjadi pembeda pencurahan Roh yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel? Yang menjadi perbedaannya adalah di hari-hari terakhir Roh akan tercurah kepada semua manusia. Kalau ketika kita lihat bahasa Inggrisnya, saya ambil basic Bible English. And after that, it will come about, says the Lord, that I will send my spirit on all flesh. Flesh itu arti dari bahasa Inggris itu artinya adalah daging. Artinya apa? Semua manusia yang masih hidup di dalam daging, atau semua orang yang sebelumnya hidup di dalam kedagingan. Ada orang di sini? Maka akan terjadi di hari terakhir, orang yang belum mengenal Tuhan, yang hidup di dalam kedagingan pun, yang hidup dalam kejahatan pun akan menerima pencurahan Roh. Orang yang Kristen atau orang-orang yang non-Kristen pun, mereka akan menerima pencurahan Roh. Terus bagaimana caranya, Pak? Ini menjadi pertanyaan kita bersama-sama, betul? Bagaimana caranya orang yang tidak mengenal Tuhan bisa mengalami pencurahan Roh? Bagaimana caranya? Engkaulah caranya. Katakan, akulah caranya. Kenapa? Orang di luar sana mereka tidak pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mereka tidak pernah berinteraksi dengan Tuhan. Tapi banyak mereka di luar sana berinteraksi dengan hidupmu. Mengenal siapa engkau, tahu siapa engkau. Dan ketika mereka berinteraksi dengan engkau, mereka melihat gaya hidupmu yang berbeda. Ada orang di sini, aku melihat cara bicaramu yang berbeda. Mereka melihat pikiranmu berbeda. Mereka melihat, oh, yang lain tergoncang karena perang, mulai takut karena beras mulai mahal, cabai mulai mahal, tetangga-tetanggamu kiri kanan mulai takut, mulai khawatir. Jangan sampai ketakutan yang sama menguasai hidupmu. Artinya saudara belum bisa menjadi partner kerjanya Tuhan, partner kerjanya Tuhan untuk Roh tercurah atas semua manusia. Itu sebabnya penting sekali, bilang kiri kanannya, penting sekali. Penting sekali untuk saudara mulai membangun apa yang ada di dalam. Perhatikan saya ke depan. Penting sekali untuk saudara mulai membangun manusia roh. Kenapa? Karena yang tercurah itu roh. Bukan harta, bukan uang, bukan rumah, bukan kesuksesan. Yang dicurahkan adalah roh. Itu sebabnya pastikan engkau sebagai gerejanya. Bangun manusia rohmu. Karena yang akan tercurah kepada sebanyak mungkin orang, semua manusia itu adalah roh. Memang mungkin
Mereka tidak kemudian langsung bisa berbahasa roh. Tapi ketika mereka lihat hidupmu, yang tadinya hidup mereka hancur, berantakan, tidak akurat, jahat, tipu sana tipu sini, iri hati, kecewa, konflik batin. Tapi ketika lihat hidupmu, kok orang ini jalannya lurus ya? Kok orang ini jalannya dalam kebenaran ya? Kok dia punya harta, tapi harta ini tidak dihabiskan hanya untuk kepentingan diri sendiri ya? Kok bisa? Mereka akan mulai datang kepadamu. Dan mereka akan bilang, Pak, ajar saya untuk hidup sepertimu. Di saat itulah mereka sedang menerima pencurahan roh lewat hidupmu. Tapi pastikan dimanapun engkau berada, engkau punya dampak yang baik di sana. Jangan sampai saudara dicap sebagai orang yang paling tidak diinginkan, sebagai orang yang paling membuat masalah. Angkat tanganmu sekali lagi. Hari ini saya berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh bekerja di dalam hidupmu. Roh Kudus menuntun hidupmu sehingga engkau membangun ulang. Roh di dalam hidupmu jauh semakin kuat, jauh semakin perkasa. Engkau akan mulai memperbesar takaran imanmu untuk mulai melihat lawatan Tuhan terjadi atas orang-orang yang ada di sekitarmu. Tapi kalau engkau mau melihat lawatan Tuhan terjadi atas suamimu, lawatan Tuhan terjadi atas tetangga-tetanggamu, lawatan Tuhan terjadi atas orang-orang yang ada di sekitarmu, pastikan engkau terlebih dahulu dilawat oleh Tuhan. Pastikan engkau terlebih dahulu membangun rohmu. Karena saudara tidak bisa membangun yang lainnya kalau saudara belum terbangun. Tidak bisa. Yang engkau bicarakan semuanya akan nyaring bunyinya. Kenapa? Karena kosong isinya. Tapi hari ini saya berdoa sekali lagi, mulai dari dalam batinmu, mulai dari dalam rohmu, ada pekerjaan firman, ada pekerjaan roh yang sekali lagi teraktivasi dalam hidupmu. Sehingga kehidupanmu mulai berbeda, kehidupanmu mulai berubah, kehidupanmu mulai diistimewakan. Dan orang di luar sana akan mulai melihat hidupmu dan akan mulai mengikuti apa yang menjadi cara hidupmu. Itulah yang harus terjadi dalam kehidupanmu. Katakan, itulah yang pasti terjadi atas hidupku. Karena untuk Tuhan mencurahkan roh atas semua manusia, bukan lagi ditentukan waktunya oleh Tuhan. Ditentukan waktunya oleh gerejanya, oleh saudara yang adalah bait Allah yang hidup. Ketika you ready, ketika engkau siap, tidak perlu tunggu waktu yang lama. Dia akan segera memakai hidupmu untuk mencurahkan rohnya ke sebanyak mungkin orang. Dan bukan tidak mungkin kota Jayapura dilawat oleh Tuhan. Bukan tidak mungkin tanah Papua mengenal Kristus, hidup di dalam jalan kebenaran. Bukan tidak mungkin, itu pasti bisa terjadi. Itu sebabnya berhenti untuk mengurusi urusan pribadimu. Atau selesaikanlah urusan pribadimu dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa menunggu saudara berkutat terus dengan masalah pribadi. Berkutat terus dengan dosa. Berkutat terus dengan jatuh bangun. Tuhan melihat, bagaimana mau jadi berkat buat yang orang lain. Saudara saja hanya terus menunggu mujizat dari Tuhan. Dan saudara berpikir, setiap kali aku butuh ditolong dan Tuhan ada untuk menolongku, saudara pikir itu adalah sebuah kebenaran. Tidak sepenuhnya benar. Memang saya percaya setiap kali kita butuh sesuatu, ada di ujung tanduk
Antara hidup dan mati. Antara besok nggak bisa makan atau bisa makan. Dan saudara masuk dalam kamarmu, saudara doa, Tuhan tolong. Tiba-tiba besok ada saja mujizat Tuhan memberkatimu. Itu pasti terjadi. By the way, itu pasti terjadi. Tapi apakah level imanmu hanya sebatas Tuhan tolong aku? Ada orang di sini? Itu sebabnya engkau jadi hidup ya sudah pas-pasan. Pas butuh ada. Pas cari ada. Tapi mulai naikkan level imanmu untuk tidak lagi menjadi orang yang pas-pasan. Jangan lagi bilang setiap aku butuh ada Tuhan. Setiap aku butuh ada Tuhan. Jangan. Itu artinya kau sedang terus menyuruh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. Kapan Tuhan memakai hidupmu untuk memenuhi kebutuhan orang banyak? Kapan? Kalau saudara terus berpikir, Tuhan aku butuh ini, Tuhan aku minta pertolongan ini. Sedangkan yang di luar sana engkau terus diberkati, di luar sana terus melarat. Tidak akan terjadi pencurahan roh kepada semua manusia. Kenapa? Saudara masih berkutat dengan sakit penyakitmu, masih berkutat dengan kekuranganmu. Bertobat. Mulai hari ini pastikan, setting pikiranmu bahwa Tuhan, aku butuh menolong seseorang. Tuhan, tolong aku untuk melihat apa yang menjadi agendamu atas kota ini. Tuhan, beri aku mata yang tajam, beri aku hati yang siap dan tulus untuk mulai menabur dan untuk mulai memberi. Sehingga saudara tidak menjadi orang yang tangan di bawah. Apa itu? Mengambil dan menerima. Karena firman yang tercurah atas hidupmu, roh yang tercurah atas hidupmu, harusnya menjadi saudara orang-orang yang siap memberkati banyak orang. Katakan, aku siap memberkati banyak orang. Aku siap memberkati kota Jayapura. Dan kalau engkau siap untuk dipakai Tuhan memberkati banyak orang, sudah pasti saudara diberkati. Saudara tidak tunggu dulu untuk pas-pasan hidupnya baru bisa diberkati. Karena kalau saudara terus tunggu hidup pas-pasan, berkat Tuhan hanya habis untuk dirimu. Ada orang di sini? Tapi kalau saudara mulai memilih, berkat Tuhan yang ada, sebagian akan aku investasikan. Untuk apa? Untuk taburan. Ada firmannya, engkau harus mulai membedakan mana roti untuk dimakan dan mana benih untuk ditabur. Ada orang di sini harus mulai membedakan. Jangan sampai ini benih kau makan. Amin. Karena pencurahan roh atas setiap manusia itu tidak ditunggu lagi oleh Tuhan yang turun langsung. Nah, untuk apa saudara hidup? Untuk apa saudara bergereja? Semua punya tujuan. Katakan, semua punya tujuan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi mereka mengenal hidupmu. Mereka lihat jejak hidupmu. Mereka melihat cara hidupmu. Mereka melihat perkataan-perkataanmu. Dan suatu saat, saudara akan mendapati ada saja orang datang ketok pintumu. Pak, selama ini saya cemburu dengan kehidupanmu. Kok di tengah-tengah duka, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah goncangan. Harusnya semua orang yang mengalami kegoncangan itu meratap, sedih, berduka. Tapi kok setiap kali saya lihat Bapak lewat, kok senyum terus.
Kok ada sesuatu yang saya rasakan dalam batin saya. Ada damai, ada sukacita. Bagaimana caranya itu? Kamu tinggal bilang, kamu mau tahu caranya? Sini, duduk. Ajarin dia bagaimana hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Di saat itulah mereka akan bilang, tetangga yang lain nih, lihat ada orang sukses, ada orang yang diberkati, ada orang yang tidak tergoncangkan. Yo ikut jalannya, yo perhatikan gaya hidupnya, ambil gaya hidupnya. Orang di sini. Dan yang terjadi kemudian, saudara akan mulai bisa menjadi dampak buat kota Jayapura. Minimal untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Tapi kalau sampai detik ini saudara masih berkutat dengan sakit penyakit, berkutat dengan permasalahan hidup, berkutat dengan tantangan yang ada, selesaikan dengan cepat. Masuk dalam gunung rumah Tuhan. Karena di gunung rumah Tuhan Allah menyediakan. Di gunung rumah Tuhan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil pun menjadi mungkin. Masuk dalam gunung rumah Tuhan, ambil setiap berkat yang saudara perlu, tapi bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk kepentingan banyak orang. Saat itulah pada hari yang terakhir. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 2. Ini dikutip kembali oleh Rasul Petrus ketika dia berkhotbah. Ayat 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kita baca dengan suara yang kuat. Ini yang menjadi ayat terakhir saya. Hari ini saya tidak akan nama, saya janji ini ayat terakhir kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ayat 15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan curahkan rohku ke atas setiap manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat. Ayat 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan curahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ayat 19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan asap. Inilah nubuatan Nabi Yoel yang diambil lagi kembali oleh Rasul Paulus dan diambil kembali oleh Pendeta Theo Kristianto. Dan aku menyampaikan pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Amin. Dan kalau Tuhan mau mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, dia butuh saluran. Dia butuh orang-orang percaya
yang siap menjadi partner kerjanya Tuhan untuk menyalurkan roh yang ada. Itu sebabnya saya mau katakan, bangkitlah hai gereja Tuhan, bangkitlah hai jemaat BPM, dan jadilah partner kerja Tuhan. Di mana lewat hidupku, lewat hidupmu, lewat hidup kita semua, roh harus tercurah. Katakan, roh harus tercurah kepada semua orang lewat hidupku. Amin. Mulai hari ini persiapkan hidupmu, persiapkan dirimu. Jangan pernah lagi main-main di hadapan roh. Jangan pernah lagi main-main di hadapan hadirat Tuhan. Jangan pernah main-main dengan ibadah dan persekutuan. Karena disinilah saudara dipersiapkan. Karena disinilah saudara diperlengkapi untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Untuk menjadi panah yang dipegang oleh pahlawan. Dan ketika dia siap melesakkan anak panah itu, engkau akan sampai kepada tujuan Allah atas negeri ini, atas tanah ini. Itu pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan sukacita, terima dengan keantusiasan. Katakan, aku terima. Terjadi atas hidupku. Kamu berikan sorak-sorai, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Ku terima kuasa. Kamu menggetarkan dunia. Gelombang api menyambar, sungai mujizat terjadi, membanjiri bumi. Ku terima kuasa. Menggetarkan dunia. Gelombang api menyambar, sungai mujizat terjadi, membanjiri bumi. Katakan, gelombang lawatan menyerbu. Kamu angkat tanganmu, ekspresikan lagu ini dengan iman, dengan percaya, dengan iman, dengan percaya, pasti terjadi. Gelombang lawatan menyerbu bumi. Kuasa sedang terjadi, berhembus,
Tuhan.